Mater. Apa kabar Ananda Ibu semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, pada pertemuan di semester genap ini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang sejarah demokrasi di Indonesia. Nah, Ananda Ibu semua, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Ananda, orang yang sukses bisa belajar dari kesalahan masa lalunya. Orang yang sukses akan belajar dari kesalahan masa lalunya. Karena kesalahan masa lalu bisa menuju pintu kesuksesan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sejarah demokrasi di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ananda Ibu semua mampu mengidentifikasi sejarah demokrasi di Indonesia. Sebelumnya, demokrasi adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos artinya adalah rakyat dan kratos artinya adalah pemerintahan. Jadi demokrasi adalah suatu hukum yang mengikat ke rakyat dalam suatu pemerintahan. Untuk lebih jelasnya silahkan Ananda Ibu memperhatikan penjelasan Ibu berikut ini. Sejarah demokrasi di Indonesia. 1. Periode demokrasi parlementer merupakan awal perkembangan demokrasi di Indonesia. Pada masa ini tidak mempunyai modal cukup untuk menjadi mapan dalam implementasinya, entah dalam teori, konsep, dan praktiknya. Pada masa ini, demokrasi hanya menjadi pemersatu dan alat koalisi antar suku dan agama yang beragam di Indonesia. Namun, demokrasi parlementer ini ternyata kurang cocok diterapkan di Indonesia. Dalam prosesnya timbul banyak perpecahan politik dan partai politik yang mendominasi terpecah belah. Kedua, periode demokrasi terpimpin atau Orde Lama. Demokrasi politik dan presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tentara dalam politik nasional. Pada masa ini, kekuasaan politik presiden terbukti melahirkan tindakan dan kebijakan yang menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut menyebabkan hilangnya social control dan check and balance dari legislatif terhadap eksekutif. 3. Periode demokrasi Pancasila atau Orde Baru. Masa pemerintahan Presiden Soeharto menawarkan 3 komponen demokrasi. Pertama, menegakkan kembali asas-asas negara hukum dan kepastian hukum. Kedua, mengutamakan kehidupan yang layak bagi semua warga negara. Ketiga, pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Terjadi ketidakdemokratisan penguasa Orde Baru yang ditandai oleh dominannya peran militer, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pengebirian peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan publik, politik masa mengambang, monolisasi ideologi negara, inkorporasi peleburan lembaga pemerintah. Dan yang terakhir, periode pasca Orde Baru atau reformasi. Disebut era reformasi. Dalam periode ini, tuntutan-tuntutan rakyat mengenai pelaksanaan demokrasi dan HAM harus lebih konsekuen. Dalam periode ini, cita-cita dari demokrasi yang mapan dan menjunjung tinggi HAM menjadi tantangan utama, sehingga dalam periode ini banyak terjadinya perombakan baik secara aturan, fungsi, dan institusi. Tahap ini bersifat politik berdasarkan asas-asas kemerdekaan individu, kesamaan hak, dan hak pilih untuk semua warga negara. Hingga saat ini, sejarah demokrasi terus berkembang dan gagasannya tetap diterapkan dalam sistem politik di berbagai negara. Nah, dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi, adakah Ananda Ibu yang bisa menarik kesimpulannya? Ada? Ya, silakan. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan. Nah, benar sekali Ananda. Yang mana sejarah demokrasi di Indonesia dilalui pertama
ada demokrasi parlementer atau demokrasi liberal, yang kedua ada demokrasi terpimpin, yang ketiga ada demokrasi Pancasila, dan yang terakhir ada demokrasi reformasi atau demokrasi yang kita gunakan hingga saat ini. Nah, agar Ananda Ibu lebih memahami materi kita hari ini, silakan Ananda Ibu menjawab pertanyaan yang telah Ibu sediakan. Yang mana pertanyaannya adalah, pertama, jelaskan yang dimaksud dengan demokrasi. Yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin. Yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila. Silahkan kirimkan jawabannya melalui WA pribadi. Ibu tunggu paling lama 5 menit sebelum jam pembelajaran hari ini selesai. Nah, Ibu rasa materi kita hari ini cukup sekian. Minggu depan kita kembali membahas bab 10 tentang perkembangan politik dan ekonomi pada tahun 1945 sampai 1965. Artinya perkembangan politik dan ekonomi setelah masa awal kemerdekaan. Sampai jumpa minggu depan. Pembelajaran hari ini Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMK.